Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, kita mau mulai ibadah kita saat ini. Sebelumnya kita siapkan hati kita, pikiran kita jauh dari segala yang tidak baik. Kita mau berfokus untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Oke? Jangan ada yang main-main kalau kita ibadah ya. Duduk manis semua, sikap doa, sikap hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita nyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Semua senang kan? Lagi happy-happy kan? Kita nyanyi Happy Yaya. Kak Koni nggak bisa tepuk tangan, kalian yang tepuk tangan di rumah, oke? Nyanyi, semangat ya. Semua. Yuk, kita mau berdoa, minta Tuhan pimpin ibadah kita supaya hati kita benar-benar dipimpin Tuhan. Nyanyi sungguh-sungguh, jangan sampai iblis mencuri sukacita kita. Oke, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tidak usah terganggu dengan apa yang mengganggu kita di kiri kanan kita. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong kami, kuduskan hati kami, sucikan hati kami. Tuhan tolong supaya ibadah ini kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami kalau ada hal-hal yang sudah mengganjal hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan berkati kami ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Adik-adik, kita nyanyi satu pujian. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu. Firman Tuhan ku dengar. Kalian mau dengar firman Tuhan kan? Ya. Kita nyanyikan lagu ini untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan nyanyi lagu ini dengan sikap doa. Ya, jangan asal nyanyi. Jangan nyanyi pikiran kemana-mana. Ya, matanya pas lihat di sebelah sana, tahu-tahu nyanyi kita, lagu kita bukan untuk Tuhan, asal-asal. Ya, kita nyanyi buat Tuhan. Sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan ku dengar, ungkapi hatiku. Ku ingin bertemu sungguh, berubah lebah. Yesus tolong padaku. Adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini
sikap doa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, kuduskan hati kami, sucikan hati kami, tanamkan firman Tuhan dalam hati kami. Tuhan tolong supaya kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan sungguh diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk menasihati kami, untuk mengajar kami, sehingga kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi ini kita kembali akan bercerita mengenai Esau dan Yakub, di mana saat ini Esau akan mengampuni Yakub. Karena Esau yang tadinya benci, kesal, dendam, marah, kesal sekali sama Yakub yang sudah mengambil hak kesulungannya, yang menipu dia dan menipu ayahnya. Tapi Tuhan sudah merubahkan hatinya Esau, sehingga Esau mau mengampuni Yakub. Dia mengasihi Yakub dan ingin bertemu dengan Yakub. Demikian pun dengan Yakub. Yakub pun ingin bertemu dengan Esau. Sebelum melanjutkan cerita berikutnya, kita akan sama-sama melihat film berikut ini. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku.
terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru, 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. tetapi Yakub berkata, Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, ayat hafalan kita pagi ini diambil dari kitab Markus pasal 11 ayat 25. Coba dari buka, perhatikan situ dalam kitab Markus pasal 11 ayat 25. Ya, sama-sama kita baca. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di situ adik-adik perhatikan, jika ada barang sesuatu di dalam hatimu, ya barang sesuatu, misalnya ada benci, ada amarah, ada kesal di dalam hati kita, di situ Tuhan katakan apa? Ampunilah dahulu. Kita harus mengampuni mereka, supaya kita jangan sampai mendendam pada mereka, sehingga sakit hati kita terus kita bertumpuk dalam hati kita. Tapi Tuhan minta kita apa? Mengampuni. Makanya nanti kalian bisa membuat seperti ini ya, seperti yang kakak bikin. Kita membuat bentuk hati, atau kalian bisa bentuk kotak seperti ini, macam-macam kalian mau bentuknya, mau bentuk mobilan atau bentuk kotak persegi panjang. Nanti kalian bisa tulis ayat hafalannya di sini kecil-kecil, baru kalian bisa hias. Nanti kalian bisa hias. Kalau kalian sudah buat seperti itu, kalian bisa foto dan bisa tunjukkan pada kakak, dan nanti Kanona bisa lihat. Oke, di situ perhatikan Markus pasal 11 ayat 25. Oke. Nah, sekarang duduk yang manis, kita akan tutup ibadah kita pagi ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar sama-sama mengenai Esau dan Yakub yang saling menyayangi. Yang tadinya Esau merasa takut untuk dibunuh, karena melihat pasukannya Esau yang begitu banyaknya, sebanyak 400 orang mendatangi Yakub. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah merubahkan hati Esau, sehingga ia lebih menyayangi Yakub. Ia mendatangi Yakub, ia memeluk erat Yakub, dan ia mencium Yakub dan begitu mengasihinya. Dan kami pun di sini adik-adik akan belajar untuk saling mengasihi kepada teman-teman kami yang tidak menyukai kami, yang tidak suka dengan apa yang kami lakukan selama ini, mempercayai Tuhan Yesus. Tapi biar Tuhan akan mengubahkan hati mereka semuanya, sehingga mereka bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami berdoa dan bersyukur untuk semua ini Tuhan. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan adik-adik, dan selamat ketemu lagi di minggu berikutnya ya. Shalom.